Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 MTS NU Leko. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yang meliputi sel. Ya, ilmu pengetahuan alam kelas 7 dengan Bapak Guru Muhsin ST, Guru IPA MTS NU Leko. Mari kita simak bersama. Organisasi makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun sebagai sebuah sistem yang teratur dan saling bekerja sama. Susunan makhluk hidup mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah: 1. Sel. 2. Jaringan. 3. Organ. 4. Sistem organ. Dan yang kelima adalah organisme. Jadi susunan paling kecil itu adalah sel. Dari sel berkumpul menjadi satu yang tersusun, teratur, membentuk sebuah jaringan. Jaringan berkumpul, bersatu, bekerja sama, membentuk organ. Organ berkumpul yang secara teratur, bekerja sama, membentuk sistem organ. Dari sistem organ terbentuklah organisme. Ini urutan terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil daripada makhluk hidup. Artinya, makhluk hidup tersusun dari bagian terkecil yang disebut sel. Sel menjalankan fungsi seperti makhluk hidup, misalnya melakukan regulasi, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki selaput atau membran inti sel. Contohnya pada Monera, bakteri dan ganggang biru. Yang kedua, sel eukaryotik, yaitu sel yang memiliki selaput atau membran inti. Contohnya pada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Makhluk hidup ada yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, misalnya bakteri, dan ada yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, misalnya tumbuhan dan hewan. Bagian-bagian sel tumbuhan. Pada gambar berikut ditunjukkan bagian-bagian atau bentuk-bentuk daripada sel tumbuhan. Paling luar ada dinding sel, kemudian ada membran sel yang berwarna hijau, itu ada kloroplas, ya. Kemudian ada badan Golgi, ada vakuola yang tengah-tengah yang paling besar. Kemudian ada mitokondria, ada nukleus atau inti sel, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Bagian-bagian sel hewan. Sama halnya sel tumbuhan, hewan juga memiliki bagian-bagian selnya. Ada membran sel,
Ada retikulum endoplasma, nukleus, sitoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, dan nukleolus. Ini bagian-bagian sel hewan apabila kita belah, ya, kemudian kita lihat menggunakan mikroskop sehingga bagian terkecil pun itu bisa kita lihat. Bagian sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel, yaitu bagian terluar yang melapisi sel disebut membran sel. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Yang kedua, dinding sel, yaitu lapisan terluar yang melapisi sel tanaman, karena dinding sel hanya dimiliki oleh tanaman atau tumbuhan. Terbuat dari selulosa, dinding sel berfungsi membantu menjaga tekanan dalam sel. Yang ketiga, sentrosom. Sentrosom merupakan bagian dari sel hewan karena dimiliki oleh sel hewan. Sebuah sel hewan dapat mengandung 1 atau 2 sentrosom yang berfungsi membantu dalam mitosis. Yang keempat, kloroplas. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang merupakan bagian sel tanaman karena memang dimiliki oleh tumbuhan. Kloroplas berfungsi membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang dikenal dengan fotosintesis. Kromoplas yang kelima, yaitu organela sel tanaman yang memiliki warna bervariasi. Kromoplas berisi xanthofil dan karoten yang memberi warna pada bunga dan buah-buahan. Selanjutnya, yang keenam, sitoplasma, yaitu campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik disebut sitoplasma. Sebagian besar bagian daripada sel tersuspensi atau tercampur, ya, dalam sitoplasma. Semua fungsi metabolisme dan aktivitas sel hewan juga terjadi di sitoplasma. Yang ketujuh, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma struktur seperti tabung yang ditemukan di dekat nukleus dan membantu memberikan dukungan pada sel tumbuhan dan hewan disebut retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum mulus tanpa dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati atau ditempeli ribosom. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi adalah struktur vesikuler datar yang tertumpuk satu di atas yang lain. Bagian sel ini mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam transportasi keluar dari sel. Yang kesembilan, leukoplas adalah organela sel tumbuhan yang membantu penyimpanan pati atau tepung. Selanjutnya, lisosom merupakan bagian sel hewan yang berbentuk kantung selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim. Lisosom membantu pencernaan intraseluler dan pembuangan zat asing. Bagian sel ini juga dikenal sebagai kantung bunuh diri, karena jika salah satu pecah, maka seluruh sel akan ikut hancur. Bagian sel berikutnya, mitokondria. Mitokondria memiliki 2 lapisan membran dengan membran bagian dalam terlipat
membran bagian dalam terlipat dan membentuk kristal. Ini adalah pusat pembangkit energi sel di mana ATP dihasilkan melalui respirasi sel. Yang kedua, membran inti. Membran inti merupakan pelapis inti sel serta memiliki banyak pori-pori yang membantu transportasi zat. Berikutnya, nukleolus. Nukleolus mengandung RNA dan mengirim RNA ke ribosom bersama dengan cetak biru protein yang disintesis. Nukleoplasma, yaitu cairan kental yang mengandung serat kromatin yang terdiri dari DNA. Serat kromatin mengalami perubahan struktur setelah pembelahan sel dan disebut kromosom. Kromosom berisi informasi turun-temurun dari gen. Kromosom inilah nanti yang menentukan individu termasuk jantan atau betina. Selanjutnya, inti sel merupakan otak sel. Inti sel mengontrol semua fungsi yang terjadi di dalam sel serta berisi cetak biru kehidupan, yaitu DNA. Oleh karena itu, kalau kita mau menguji ini anak keturunannya siapa, yang kita tes adalah DNA. Ribosom merupakan bagian sel yang mengandung RNA dan berfungsi membantu sintesis protein. Vakuola, vesikel besar dan berlimpah yang terdapat dalam sel tanaman disebut vakuola. Vakuola berisi cairan dan membantu dalam penyimpanan zat material pembangun sel. Berikut ditampilkan perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Sel hewan tidak memiliki plastida. Kalau pada sel tumbuhan memiliki plastida. Sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki sentrosom, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Pada sel hewan, timbunan zat berupa lemak dan glikogen. Pada tumbuhan, timbunan zat berupa pati atau tepung. Sel hewan bentuknya tidak tetap, tapi pada sel tumbuhan bentuknya tetap. Pada sel hewan, pada hewan tertentu memiliki vakuola, ukurannya kecil dan jumlahnya sedikit. Kalau pada tumbuhan memiliki vakuola, ukurannya besar dan jumlahnya banyak. Demikian materi singkat tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya tugas kalian di rumah yaitu membentuk kelompok, membuat gambar sel tumbuhan atau sel hewan. Bisa pilih salah satu, dilengkapi bagian-bagiannya, lengkap gambar dan tulisannya atau keterangannya, dan diberi warna. Tugas ini dikumpulkan selama 2 minggu. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.